Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara live webinar Introduce Python for Beginners. Sebelum dimulainya acara webinar ini, saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir pada acara hari ini. Perkenalkan, saya Muhammad Ali Yusuf yang akan memandu acara ini hingga sampai selesai nanti. Baik, bicara tentang bahasa pemrograman yang semakin populer akhir-akhir ini, tentu banyak orang yang mulai mengenal apa itu pemrograman dan berkeinginan untuk belajar bahkan mendalami bidang ini. Namun, dalam kenyataannya, beberapa orang yang tidak berlatar belakang IT masih bingung untuk memulai belajar dari mana. Nah, pada kesempatan ini, itu semua akan dibahas bersama pada diskusi hari ini. Baik, rekan saya sudah hadir di hadapan kita semua, Mas Rizal. Halo Mas Rizal. Iya, halo Mas Yusuf. Nah, baik, di sesi pertama hari ini akan dipaparkan materi sekitar 30 menit. Kemudian akan ada sesi tanya jawab dengan para peserta. Untuk itu, langsung saja kepada Mas Rizal Abdul Fatah untuk memaparkan materinya. Silakan Mas Rizal. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Yusuf. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizal Abdul Fatah, Angkatan 18, jurusan Teknik Informatika, Universitas Trunojoyo Madura. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang Introduce Python for Beginner. Akan memperkenalkan tentang Python untuk pemula. Slide ini dicatat atau diambil dari Digital Talent Scholarship yang diadakan oleh Kominfo yang dibuat oleh Bapak Hendy Hermawan. Baik, untuk memulai pengenalan terhadap Python, berikut tentang pembuat slide ini, profil Hendy Hermawan, dan pada slide ini akan membahas yang pertama part 1 basicnya, yaitu pada modul 1 Introduction to Python and Computer Programming, untuk memperkenalkan tentang pemrograman dalam komputer serta Python. Akan membahas tentang apa itu pemrograman dalam komputer dan juga apa saja hal yang dapat dijadikan pemrograman dalam komputer. Di sini contoh yang diambil yaitu Python. Lalu selanjutnya setelah masuk kepada Python, maka akan mengenal tentang data type, variable, basic input output operation, dan basic operator. Jadi pada modul 2 nanti akan mengenal masalah tipe data, apa itu variabel, tentang basic input output, lalu tentang operator pada Python itu sendiri. Pada modul 2 masih hal basic yaitu tentang nilai boolean atau nilai true dan false, tentang conditional execution, eksekusi kondisional yang tentu ada percabangan nantinya, dan juga ada loops, perulangan, list dan list processing, logical, dan juga bitwise operation. Dan modul keempat terdapat function, tuple, dictionary, dan data processing. Dari part 1 dan part 2 merupakan basic dari sebuah bahasa pemrograman. Semua bahasa pemrograman tentu memiliki yang terkandung pada modul 2, 3, maupun modul 4. Namun, mungkin terdapat perbedaan dalam penerapannya, baik penulisannya, serta pemakaian tiap hal dalam modul 2, 3, 4. Namun secara harfiah konsepnya untuk setiap pemrograman itu sama. Part 2 yaitu intermediate atau level menengah. Pada modul 5 akan menjelaskan tentang modul. Modul itu sendiri dalam sebuah bahasa pemrograman, tentang paket, string, dan juga list beserta metode-metode di dalamnya, serta exception untuk handling errornya. Part 2 intermediate juga pada modul 6 tentang OOP atau Object Oriented Programming, yang di dalamnya itu terdapat kelas, metode, objek, serta fitur-fitur yang lainnya. Nah, untuk memulai pengenalan pertama dalam programming, yaitu kita harus berkenalan tentang Python dan komputer programming. Apa sih tentang komputer programming dan juga apa tentang itu Python? Yang akan dipelajari pada modul ini nantinya yaitu dasar-dasar pemrograman komputer, konfigurasi lingkungan pemrograman, atau
apa saja yang diperlukan dalam pemrogramannya, serta apa perbedaan antara compiler dengan interpreter. Tentu saat belajar bahasa pemrograman akan sering mengenal bahasa atau istilah compiler dan juga interpreter, serta masuk ke main menu dari webinar ini yaitu tentang Python. Nah, bagaimana sih cara kerja program komputer? Nah, saat kita ingin mengetahui kecepatan rata-rata selama perjalanan panjang, di mana kita sudah tahu memang jarak dan waktunya, tentu kita ingin menghitung dari jarak ataupun rata-rata dari hal yang ingin kita ukur. Nah, tentu mungkin terdapat rumus-rumus yang sudah tersedia. Namun, hal tersebut dapat dipersederhana oleh komputer. Apakah komputer dapat menghitungnya? Tentu komputer dapat menghitungnya karena secara alami komputer akan dapat menghitung, namun komputer itu tidak mengetahui seperti jarak, kecepatan, dan waktu yang diperlukan dalam menghitung komponen jarak itu sendiri. Oleh karena itu, kita perlu menginstruksikan komputer untuk menghitung jarak dari suatu jarak misalkan. Nah, sedangkan inputannya seperti kecepatan atau waktu itu dari kita sendiri. Jadi gampangnya, komputer itu dapat menerima input angka yang merepresentasikan jarak, dapat menerima input angka yang merepresentasikan waktu tempuh perjalanan. Dia juga dapat mengkalkulasi atau menghitung penyimpanan ke dalam memori komputer, serta menampilkan hasilnya yang dapat kita baca. Nah, bagaimana sih cara kerja program komputer? Keempat aksi sederhana yang membentuk sebuah program, karenanya sebuah program membuat komputer dapat berguna. Tanpa program, bahkan superkomputer pun tidak dapat melakukan pekerjaan yang sudah kita perintahkan jika tidak kita program terlebih dahulu. Sebuah program tersusun dari bahasa yang dikenal dengan bahasa mesin. Karena komputer adalah sebuah mesin, tentu dia mempunyai bahasa sendiri. Nah, bahasa tersebut dikatakan yaitu bahasa mesin. Saat kita menggunakan device seperti ini, sebenarnya kita sedang berinteraksi dengan mesin komputer. Nah, bagaimana komputer itu mengerti kita sedang melakukan percakapan seperti ini atau menonton slide seperti ini? Tentu hal tersebut sudah diterjemahkan ke dalam bahasa mesin. Gambarannya itu komputer itu menerima input, dia memprosesnya, lalu dalam proses tersebut terdapat sebuah output, sehingga output tersebut dapat membuat feedback kepada inputan itu sendiri. Apa sih bedanya bahasa mesin dan bahasa pemrograman? Seperti lainnya manusia, komputer memiliki bahasa sendiri. Yang saya katakan tadi yaitu memiliki bahasa mesin. Bahasa mesin dapat memerintahkan komputer untuk melakukan apa yang diinginkan oleh manusia. Misalkan, mengambil angka yang diinputkan. Saat kita menginputkan angka misalkan pada aplikasi kalkulator, komputer dapat menampilkan inputan yang kita inputkan sesuai apa yang kita inputkan. Tambahan angka tersebut dengan angka lain, lalu dapat menyimpan hasilnya, lalu dapat menampilkan ke monitor itu. Satu set perintah lengkap disebut dengan daftar instruksi. Jadi dalam bahasa mesin itu sendiri terdapat sebuah instruksi yang nantinya kita bungkus dalam sebuah programan, sehingga program tersebut dapat menerjemahkan apa yang kita inginkan terhadap komputer, dan komputer dapat memberikan feedback kepada kita apa yang kita inginkan. Bahasa mesin sulit dipelajari oleh manusia, sedangkan bahasa mesin adalah bahasa yang dimengerti oleh komputer. Seperti tadi, kita ingin berinteraksi kepada mesin komputer, tentu kita tidak menggunakan bahasa kita. Namun kita butuh sebuah alat untuk menerjemahkan apa yang kita maksud. Gambaran awalnya kita membutuhkan aplikasi untuk menerjemahkan apa yang kita maksud. Seperti kita ingin menghitung luas segitiga atau apalah, tentu kita menginputkan dan aplikasi itu akan menghitung yang akan dilakukan oleh komputer sehingga komputer menampilkan hasilnya. Nah, untuk memecahkan masalah tersebut, maka diciptakanlah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang mudah dimengerti oleh manusia, sehingga manusia dapat membuat program komputer seperti yang apa ia inginkan. Balik ke bahasa pemrograman itu sendiri, karena terdapat 3 level pada bahasa pemrograman. Bahasa yang paling rendah yaitu bahasa mesin atau low level, terdapat bahasa mid atau seperti bahasa jika kita masuk nanti ada seperti bahasa C,
dan turunannya seperti Pascal. Namun di sini kita akan menggunakan bahasa tingkat tinggi yang sudah mendekati bahasa kita sehari-hari. Nah, agar dapat dimengerti oleh komputer, bahasa pemrograman yang dibuat diterjemahkan ke dalam bahasa mesin. Sebuah program yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman dikenal dengan source code atau kode program. Sedangkan file yang berisi kode dikenal dengan source file. Jadi bisa dikatakan kita butuh bahasa pemrograman untuk kita dapat berinteraksi dengan bahasa mesin. Jadi bisa dikatakan bahasa pemrograman ini penengah antara kita dan juga mesin. Kita tidak bisa menyuruh si mesin langsung menampilkan apa yang inginkan sebelum kita membuat bahasa pemrogramannya sehingga dia dapat melakukan apa yang kita inginkan. Nah, pada proses pengiriman data dari bahasa kita ke bahasa pemrograman dan diteruskan ke bahasa mesin, di sana terdapat dua hal yang pasti dalam bahasa pemrograman ini terdapat, yaitu kompilasi dan juga interpretasi. Kata diterjemahkan pada slide sebelumnya dapat berupa kompilasi ataupun interpretasi. Jadi dalam hal menerjemahkan bahasa kita ke bahasa mesin yang dilakukan oleh bahasa pemrograman, itu terdapat kompilasi atau interpretasi. Dua hal tersebut yang menjadi pengantar bahasa kita ke bahasa mesin. Kompilasi dan interpretasi inilah yang digunakan untuk menerjemahkan bahasa pemrograman tingkat tinggi menjadi bahasa mesin, seperti yang saya katakan sebelumnya. Kompilasi source code dari bahasa pemrograman tingkat tinggi diterjemahkan satu kali menjadi bahasa mesin. Namun, tindakan ini harus diulang setiap kali Anda memodifikasi source code. Sebagai contoh, pada OS Windows, hasil kompilasi dalam bentuk file berekstensi X. File exe ini dapat didistribusikan ke masyarakat. Program yang melakukan terjemahan ini disebut dengan compiler. Jadi, compiler ini dapat membungkus bahasa pemrograman yang kita buat pada sebuah OS atau sebuah sistem operasi yang kita pakai, dan hasilnya itu akan bereksistensi sesuai program itu sendiri. Misalkan yang sering dipakai pada Windows yaitu .exe atau .exe untuk programnya itu sendiri. Jadi dia saat kita membuat programan, compiler ini akan membungkus apa saja yang dibutuhkan dari pemrograman kita. Misalkan kita membuat program menghitung luas segitiga, sedangkan pada menghitung luas segitiga dia masih membutuhkan paket A, paket B, maka compiler langsung mengambilkan hal tersebut. Jadi saat dijalankan, user yang menggunakan program hasil compiler ini tinggal menjalankan pada sistem operasinya tanpa ribet karena sudah dibungkus. Sedangkan interpretasi menerjemahkan source code setiap kali ingin dijalankan. Jadi saat kita membahas pemrograman, dia akan dijalankan terus sesuai perintahnya. Jadi si interpretasi ini berbeda dengan compiler. Kita masih membutuhkan sebuah paket-paket yang mana dia diambil untuk memenuhi kebutuhan aplikasi itu sendiri. Program yang melakukan terjemahan ini dikenal dengan interpreter karena ia menginterpretasikan kode setiap kali source code ingin diskusi. Jadi setiap kita membuat baris perintah, si interpreter ini akan menjalankan tanpa membungkusnya seperti yang dilakukan oleh compiler itu. Nah, interpretasi ini tidak dapat didistribusikan karena si end user membutuhkan interpreter itu sendiri. Jadi bisa dikatakan untuk compiler itu kita membuat program tinggal jadi dan si orang yang ingin kita pakai sudah dapat memakainya secara langsung. Sedangkan interpretasi ini kita membuat program, dia hanya menjalankan pada komputer yang terdapat interpretasinya itu. Pada komputer lain, jika tidak terdapat interpretasi ini, dia tidak akan jalan. Jadi bisa dikatakan kompilasi sudah membungkus apa yang dibutuhkan, tinggal memakai, sedangkan interpretasi masih belum membungkus, hanya dijalankan pada yang mempunyai interpretasi sendiri. Nah, Python. Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang digunakan secara luas. Dikatakan tingkat tinggi karena nanti bahasanya sudah mendekati bahasa manusia. Bahkan bisa dibilang sudah bahasanya sesuai bahasa manusia. Dia diterjemahkan menggunakan interpreter. Jadi,
saat kita membuat program Python, kita tidak dapat langsung mengirimkan program kita kepada orang lain sebelum orang lain tersebut mempunyai interpreter Python. Beda dengan compiler. Jika Python ini dia berdasarkan compiler, kita membuat program Python, kita serahkan ke orang, orang itu tinggal memakai. Sedangkan karena Python ini basisnya interpreter, jadi orang tersebut harus menginstal Python itu sendiri. Python juga dapat berorientasi objek. Python sendiri berasal dari sketsa komedi televisi yang disebut Monty Python Flying Circus. Dia dibuat oleh Guido van Rossum, dan kecepatan penyebaran Python ke seluruh dunia adalah hasil dari kerja berkesinambungan ribuan programmer, penguji, pengguna, baik dari mereka yang bukan spesialis IT dan juga penggemarnya. Tetapi harus dikatakan ide pertama atau nama Python ini tumbuh dari satu kepala, yaitu Guido. Nah, kelebihan Python sendiri mudah dipelajari dan untuk mengajar. Karena basicnya Python itu bahasa tingkat tinggi, jadi dia mudah dipelajari karena sudah bahasa manusia. Beda dengan bahasa menengah, apalagi bahasa mesin. Dan Python itu juga mudah untuk dimengerti dan digunakan. Mudah diperoleh, diinstal, dan juga open source. Dapat multi-platform dan multi-sistem, memungkinkan pembuat program rumit menjadi mudah, dan juga berorientasi objek. Sedangkan kekurangan sendiri, dia bisa dikatakan lambat, bukan pilihan yang baik untuk tugas yang membutuhkan memori besar. Karena di Python ini, jika kita ngebahas secara teknis, dia tidak bisa mengatur untuk ukuran memori itu sendiri. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Yusuf. Baik, pada selanjutnya, yaitu tingkat popularitas bahasa pemrograman. Di sini berdasarkan bahasa pemrograman yang sering dicari pada mesin pencarian Google, yang pertama terdapat Python dengan tingkat popularitas pertama, dengan kenaikan trennya lebih dari 4%. Kemudian diikuti dengan bahasa Java, selanjutnya ada JavaScript, kemudian ada peringkat keempat yaitu bahasa C#, kemudian selanjutnya yaitu PHP, C++, dan selanjutnya. Kemudian apa yang membuat Python spesial? Yang pertama, mudah dipelajari. Seperti yang dijelaskan oleh Mas Rizal, Python termasuk bahasa tingkat tinggi, yaitu bahasa yang mendekati bahasa manusia, sehingga lebih mudah dimengerti oleh manusia. Kemudian Python mudah dipelajari. Yang ketiga, mudah digunakan, kemudian multi-platform, kemudian mudah dimengerti. Selanjutnya mudah diinstal, open source, dan mudah didapat. Lalu terdapat dua versi Python. Yang pertama ada Python versi 2. Python versi ini yaitu versi lama dari Python, kemudian pengembangannya sudah dihentikan karena sudah ada versi terbarunya. Selanjutnya ada pembaruan dikeluarkan secara berkala, tetapi tidak dimaksudkan untuk mengubah bahasa secara signifikan. Kemudian Python yang terbaru, versi yang terdapat pada saat ini digunakan, yaitu versi terbaru dari Python. Bahasa yang sangat berbeda dengan bahasa pada versi yang kedua, kemudian tidak kompatibel dengan Python 2. Demikian dengan sebaliknya. Lanjut, kemudian ada Python Software Foundation atau sebuah wadah inkubasi komunitas yang bertujuan untuk mengembangkan, meningkatkan, memperluas, dan mempopulerkan bahasa Python. Presiden dari Python sendiri adalah Guido van Rossum, yaitu founder dari atau yang membuat bahasa Python. Kemudian untuk dapat mengakses komunitas ini terdapat pada link berikut. Selanjutnya, Python terdapat lebih dari satu. Yang pertama ada CPython. Python alias CPython, yaitu salah satu dibuatnya versi ini, yaitu Python dapat dengan mudah dipindahkan dan
dimigrasikan ke semua platform dengan kemampuan untuk mengkompilasi dan menjalankan program bahasa C. Selanjutnya ada Python, yaitu salah satu solusi untuk mengatasi kelemahan Python yang lambat dan dalam memproses. Perhitungan matematika yang kompleks dengan mudah dapat dikodekan dalam Python, jauh lebih mudah dari bahasa C. Tapi eksekusi kode yang dihasilkan mungkin sangat memakan waktu. Solusinya adalah dengan menulis program matematika yang kompleks menggunakan Python dan menerjemahkan ke dalam bahasa C. Python digunakan untuk menerjemah source code Python menjadi bahasa C. Selanjutnya ada Jython, J untuk Java, yaitu digunakan jika kita ingin mengembangkan sistem besar dan kompleks yang ditulis seluruhnya dalam bahasa Java dan ingin menambahkan fleksibilitas Python. Jython dapat berkomunikasi dengan infrastruktur Java yang ada dengan lebih efektif. Selanjutnya, implementasi Jython ini mengikuti standar Python 2. Tidak ada Jython yang sesuai dengan Python 3 sejauh ini. Selanjutnya ada versi PyPy. Versi ini mewakili lingkungan Python yang ditulis dalam bahasa Python-like, seperti Python yang bernama RPython atau Restricted Python. PyPy berguna untuk menguji fitur baru yang mungkin atau tetapi tidak harus diperkenalkan ke dalam implementasi Python. Selanjutnya, terdapat lebih dari satu jenis Python di dunia, tapi kali ini kita akan berfokus pada Python versi 3. Kemudian untuk menginstal Python sendiri untuk sistem operasi Linux, bisa menggunakan package manager yang ditulis dalam bahasa Python. Untuk menggunakan Python, pengguna Linux dapat membuka terminal atau konsol dan mengetik perintah Python 3. Untuk lebih jelasnya, terdapat pada gambar. Selanjutnya, maka komputer akan telah siap untuk melakukan pemrograman Python. Jika Python 3 tidak ada, maka lihat dokumentasi Linux Anda untuk melihat bagaimana menggunakan package manager untuk mengunduh dan menginstal Python 3. Selanjutnya untuk sistem operasi Windows, download pada halaman link pada gambar pada web resmi python.org dan install dengan mengikuti step yang diberikan. Kemudian biarkan default alamat pada perangkat Anda, yaitu dengan Python 3, kemudian dengan alamat direktorinya. Kemudian untuk sistem operasi macOS, Python 2 mungkin sudah terinstall sebelumnya ada dalam komputer Anda, tetapi karena kita akan menggunakan Python 3, maka Anda masih perlu mengunduh dan menginstal file .pkg yang relevan dari web Python. Selanjutnya, untuk bekerja dengan Python 3 ada beberapa alat yang kita butuhkan. Yang pertama ada editor, yaitu untuk mendukung dalam menulis kode program Anda. Kemudian ada konsol, yaitu untuk menjalankan kode program. Kemudian ada debugger, yaitu berfungsi untuk menjalankan kode program selangkah demi selangkah dan memungkinkan untuk memeriksa setiap saat pada saat program dijalankan. Kemudian ada beberapa editor dalam IDE untuk Python. Yang pertama ada IDLE, yaitu Integrated Development and Learning Environment, bawaan standar dari instalasi Python. Kemudian editor lain terdapat Sublime Text, ada Eclipse, ada Atom, GNU Emacs, Vim, Visual Studio, kemudian ada PyCharm, Spider, dan Tony. Lebih lengkapnya terdapat pada link tertera. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan materi Python sendiri. Kita mulai pada modul pertama. Pada modul ini lebih difokuskan untuk memahami konsep dasar algoritma pemrograman. Apa itu algoritma? Algoritma adalah prosedur atau langkah-langkah sistematis dan logis dalam menyelesaikan suatu masalah. Kemudian flowchart, apa itu flowchart? Yaitu gambaran dalam bentuk diagram alir dari algoritma-algoritma dalam suatu program yang menyatakan arah alur program tersebut. Lebih detailnya terlihat pada tabel berikut, yaitu untuk permulaan program
simbolnya adalah seperti kapsul ini. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu menggunakan panah. Kemudian untuk inisialisasi menggunakan trapesium. Kemudian untuk proses perhitungan bisa menggunakan persegi panjang dan lain-lain. Tujuan dibuatnya flowchart ini adalah untuk mengetahui alur program yang kita tulis, alur runningnya. Sebagai contoh, menghitung luas persegi panjang yang digambarkan dalam flowchart. Sini terdapat contoh untuk menghitung luas persegi panjang. Pertama, untuk memulai programnya dengan simbol start, kemudian kita inputkan panjang dan lebar. Selanjutnya kita masukkan luas dari persegi panjang tersebut. Langkah selanjutnya kita cetak hasil dari perhitungannya, kemudian program selesai. Selanjutnya, apa itu operator? Operator adalah simbol yang digunakan dalam suatu program untuk merubah nilai. Fungsi dari operator sendiri yaitu yang pertama untuk membandingkan suatu nilai pada dua variabel. Yang kedua yaitu menginisialisasi nilai pada variabel. Kemudian terdapat berbagai macam operator. Yang pertama ada operator aritmatika. Operator aritmatika sendiri terdapat beberapa operator. Yang pertama ada operator penjumlahan dengan simbol plus, pengurangan dengan simbol minus, perkalian dengan simbol bintang, operator pembagian dengan simbol slash, operator pangkat dengan simbol double bintang, kemudian sisa bagi adalah modulus, kemudian pembagian bulat adalah double slash. Kemudian terdapat operator perbandingan. Yang pertama terdapat operator perbandingan sama dengan, yaitu dengan simbol sama dengan. Kemudian operator tidak sama dengan, yaitu dengan simbol seperti pada layar. Kemudian terdapat operator lebih besar dari, operator lebih kecil dari, operator lebih besar atau sama dengan, dan operator lebih kecil atau sama dengan. Kemudian terdapat operator logika yang terdiri dari 3 operator. Yang pertama ada operator N, yaitu operator N bisa dieksekusi jika syarat dari kedua kondisi harus dipenuhi. Kemudian operator OR, yaitu bisa dieksekusi hanya dengan salah satu syarat kondisi telah dipenuhi. Artinya jika terdapat 2 kondisi, jika salah satu benar, maka program dapat berjalan. Kemudian operator NOT itu digunakan untuk membalikkan suatu nilai pernyataan atau bisa disebut dengan inverse dari operator tersebut. Kemudian sintaks dasar program pada Python. Pertama adalah print. Print yaitu untuk mencetak suatu input yang akan kita tampilkan ke layar. Keyword print merupakan sintaks yang memberikan perintah untuk menampilkan nilai pada komputer. Kemudian ada sintaks comment dengan keyword pagar untuk memberikan komentar. Komentar sendiri digunakan untuk menjelaskan baris kode di setiap program yang kita buat. Selanjutnya, kita lanjut kepada modul yang kedua. Pada modul ini, kita akan lebih mendalami apa itu tipe data. Tipe data sendiri pada Python terdapat 4. Yang pertama ada string, kemudian integer, selanjutnya ada float, dan terakhir ada boolean. Kemudian yang pertama yaitu tipe data string. Tipe data string menyatakan karakter atau kalimat yang berupa huruf, angka, dan lain-lain dengan diapit tanda petik 1 atau tanda petik 2. Sebagai contoh seperti pada gambar. Kemudian untuk tipe data integer yaitu menyatakan suatu bilangan bulat, contohnya seperti pada gambar, yaitu menggunakan angka. Kemudian untuk float yaitu menyatakan bilangan desimal, contohnya ada 3,14, ada 20,0001. Kemudian ada tipe data boolean yaitu menyatakan nilai benar dan salah, contohnya ada true dan false. Kemudian apa itu variabel? Variabel diilustrasikan sebagai sebuah wadah untuk menampung suatu nilai. Nah,
Variabel merupakan tempat penyimpanan data. Kemudian tipe-tipe data nantinya akan dimasukkan dalam variabel, sehingga nilai dari variabel itu bisa berubah-ubah dan bermacam-macam jenisnya. Aturan penamaan variabel sendiri yang pertama, nama boleh diawali dengan garis bawah ataupun huruf. Contohnya underscore ini underscore variabel, atau ini variabel. Kemudian penggunaan simbol tidak dapat digunakan dalam penamaan variabel. Selanjutnya aturan yang ketiga yaitu angka tidak boleh diletakkan di awal nama variabel. Angka tidak diletakkan di tengah-tengah nama atau belakang nama. Contohnya ini 2 variabel atau ini variabel 2. Kemudian aturan yang selanjutnya yaitu variabel bersifat case sensitif, yaitu huruf besar dan kecil dibedakan. Jadi jika ada nama variabel kucingku huruf kecil semua atau lowercase dan variabel kucingku dengan K-nya besar, maka keduanya dibaca berbeda oleh Python. Kemudian ada nama variabel tidak boleh menggunakan kata kunci sintaks yang terdapat pada bahasa Python. Contohnya seperti for, if, while, dan lain-lain. Kemudian contohnya variabel seperti pada gambar. Yang pertama nama sama dengan Yonatan, string Yonatan, yaitu mengindikasikan bahwa nilai dari variabel ini adalah string. Kemudian ada umur 21, yaitu tipe data dari variabel umur adalah integer. Kemudian berat, tipe datanya adalah float. Kemudian variabel mahasiswa, tipe datanya adalah boolean. Selanjutnya kita masuk ke dalam input dan output. Input adalah masukan yang diinputkan oleh user, yang kemudian data dari inputan tersebut akan diproses oleh sistem, kemudian dari sistem tersebut menghasilkan suatu output. Contohnya pada gambar di sini terdapat variabel nama dengan inputan nama, kemudian ada NIM, yaitu menginputkan NIM dengan tipe data integer, kemudian ada variabel IPK dengan inputan nilai float. Kemudian untuk outputnya, untuk mencetak nilai pada variabel bisa menggunakan print dengan value nama variabel di dalam tanda kurungnya. Kemudian yang kedua ini untuk mencetak teks wahyu ke dalam layar. Dan kemudian untuk gambar selanjutnya yaitu mencetak variabel nama dengan berbagai cara. Seperti pada gambar, bisa menggunakan koma, plus, modulus S, dan dot format, kurung buka nama. Kemudian untuk string formatting yaitu %S yaitu untuk string, kemudian %D untuk integer, %F untuk float, kemudian yang terakhir untuk float juga. Kemudian seperti pada gambar bisa kita gunakan misalkan variabel nama dengan value alif, kemudian variabel name dengan nilai 14123, kemudian variabel IPK dengan tipe data float. Seperti pada gambar, pada gaya penulisan terbaru, yaitu kita tidak perlu menuliskan %S, %D, maupun %F, karena sudah ada penulisan dengan gaya terbaru, kita hanya menuliskan kurung kurawal kosong, kemudian /n ini adalah untuk memberikan enter pada value yang akan ditampilkan. Selanjutnya formatnya kita isi dengan nama dari masing-masing variabel. Kemudian selanjutnya branching atau percabangan. Terdapat berbagai macam percabangan. Yang pertama adalah single branching atau percabangan tunggal dengan format penulisan if, kemudian kondisinya. Setelah itu isikan dengan apa statement yang akan dijalankan. Selanjutnya ada branching if dan else, yaitu terdiri dari 2 kondisi. Jika pada if kondisi bernilai true, maka statement pada if yang akan dijalankan. Begitu juga dengan sebaliknya, jika bernilai false, maka yang dijalankan adalah statement pada sintaks else. Kemudian terdapat branching if, elif, dan else, yaitu
jika terdapat beberapa kondisi yang lebih dari 2. Seperti pada contoh gambar, di sini terdapat 4 kondisi. Yang pertama adalah kondisi pertama, yaitu elif yang pertama kondisi kedua, elif yang ketiga kondisi ketiga, dan else yaitu jika ketiga kondisi di atas tidak terpenuhi atau bernilai false, maka sintak else yang akan dijalankan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Rizal. Baik, terima kasih Mas Yusuf. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang looping atau perulangan. Program itu sendiri dapat membuat blok perulangan tanpa harus mengulang-ulang kode yang ia tuliskan. Nah, blok perulangan itu sendiri alurnya seperti ini. Saat sebuah program dijalankan, dia akan menuju sebuah kondisi di mana jika kondisi terpenuhi, dia akan menjalankan conditional code di dalamnya. Dan dia akan terus berulang sampai kondisi itu tidak terpenuhi atau bernilai salah. Nah, untuk perulangan itu sendiri pada Python terdapat 2 jenis, yaitu for loop dan while loop. Sedangkan nested loop ini adalah perulangan dalam perulangan. For loop sendiri, eksekusi terhadap blok kode dilakukan berulang kali sesuai kondisi yang mengatur perulangan. Sedangkan while loop, perulangan dilakukan selama keadaan masih true. Akan dilakukan pengecekan kondisi terlebih dahulu sebelum blok kode dieksekusi. Untuk perbedaannya nanti akan dicontohkan. Untuk for loop seperti ini. Jadi pada Python dia menggunakan sintak for serta diikuti kondisi di dalamnya. Misalkan saat kita, inilah contoh tampilan untuk membuat program Python. Bahasa pemrograman seperti ini. Bahasa pemrograman ini nantinya akan berhubungan dengan bahasa mesin sesuai apa yang kita inputkan. Semisal kita ingin mengeluarkan sebuah kata-kata, pada Python itu menggunakan sintak print. Jadi saat kita jalankan, dia akan mengeluarkan kata tersebut. Ini adalah dasar dari pemrograman. Karena pada pemrograman itu sendiri, sebelum membuat sebuah aplikasi yang besar, yang sudah skalanya sudah besar dan juga dipakai, tentu terdapat hal kecil di dalamnya. Hal kecil dari bahasa pemrograman itu sendiri jadi seperti ini. Ini adalah contoh baris paling awal dari bahasa pemrograman. Untuk pada modul 3 yaitu tentang perulangan, kita tentu misalkan kita ingin menampilkan kata ini sebanyak 5 kali, tentu kita akan dengan mudah akan mengkopinya. Hal tersebut akan menampilkan kata sebanyak 5 kali. Namun, jika kita ingin menampilkan sebanyak 1000 kali, apakah tentu kita akan mengopinya? Nah, disinilah peran sebuah perulangan dalam bahasa pemrograman. Pada Python, perulangan itu terdiri dari 2, yaitu for dan juga while. Namun, di sini dicontohkan pertama for. For diikuti variabelnya. Lalu diikuti misalkan kita ingin membuat kata tersebut sebanyak 5. Lalu kita buat blok eksekusi di dalamnya jika kondisi terpenuhi. Jadi saat kita jalankan, dengan 2 baris perintah ini, kita sudah sama dengan membuat baris perintah sebanyak 5 kali. Pun juga kita ingin membuat baris sebanyak 100 atau 1000, jika kita tinggal menjalankan programnya tanpa harus mengulang-ulang hal tersebut. Hal ini tentu akan sangat berguna misal kita membuat program aplikasi yang sudah benar terjadi,
kita ingin menampilkan nama dari, misalkan kita membuat aplikasi data penduduk, saat kita ingin menampilkan nama penduduk, kita tidak mungkin mengambil nama penduduk satu persatu. Tentu kita membutuhkan perulangan untuk mengulang sebanyak data penduduk itu sendiri. Ini contoh dari perulangan for. Karena dia dari blok ini, dia terdapat statement proses, dia masuk kondisi, kondisinya itu di sini. Jika dia dalam range 1000, karena I ini nilainya 0, maka dia akan mengecek apakah 0 kurang dari 1000, tentu iya, maka akan masuk ke conditional code atau kode kondisionalnya di dalamnya, yang ini. Jadi itu untuk sekilas untuk perulangan for. Sedangkan untuk while, pada kasus yang sama, kita bisa menggunakan untuk membuat perulangan hello world sebanyak 5 kali. Kita dapat menggunakan while. Lalu kita akan memunculkan kata hello world. Hal tersebut sama dengan for, jadi dia juga memunculkan kata tersebut, kata hello world 5. Namun, apa bedanya dengan for tadi? Sedangkan untuk for, kita sudah mengatur batas dari ulangan yang akan kita lakukan. Sedangkan pada while, kita harus mengatur kondisinya agar dia bisa berhenti. Jika kita sama-sama kondisikan di sini untuk I, yang mana I dalam rank 5, yaitu I-nya sebanyak 5, maka akan menampilkan ini, kata hello world. Sedangkan while di sini, while ketika stop kurang dari 5, nilai stop di sini adalah 0. Ketika nilai stop kurang dari 5, maka dia akan memunculkan kata ini. Nah, while itu sendiri, jika kita tidak berikan untuk stopping kondisi atau untuk menghentikan stop ini, jika kita hapus misalkan, bisa dibaca di sini stop ini kurang dari 5. Memang stop ini kurang dari 5. Nah, karena dia memang bernilai benar, maka dia akan berulang sebanyak mungkin sampai stop ini harus lebih dari 5. Makanya di sini kita harus membuat hal yang dapat menambah nilai stop ini. Jika kita jalankan, dia tidak akan berhenti. Karena memang betul di sini stop itu bernilai 5, bernilai 0 dan dia kurang dari 5. Tentu kita butuh hal yang untuk menghentikan stop ini sehingga dia lebih besar dari nilai 5. Jadi kita tambahkan nilai stop itu dengan 1. Jadi dia akan menambahkan, setiap perulangan menambahkan nilai 1. Jadi dia akan berhenti. Jadi itu bedanya dengan for yang seperti biasa. Sedangkan untuk nested loop ini, kita dapat membuat perulangan dalam perulangan. Jadi kita dapat membuat 2 for, baik secara berulang di dalamnya ataupun menggabungkan keduanya. Ini untuk contoh while ini dalam kasus nyata, saat kita ingin mengulang sebuah perintah tanpa kita tahu perintah itu akan berhenti sampai kapan, kita membutuhkan kondisi while. Sedangkan untuk for, kita sudah tahu kondisinya. Semisal kita mempunyai data sebanyak 100. Kita tahu nih nilainya sebanyak 100. Tentu kita bisa menggunakan for. Sedangkan saat kita mempunyai data yang tidak kita ketahui jumlahnya, kita tidak bisa menggunakan for ini, kita menggunakan while. Jadi while ini bisa dikatakan untuk kondisi yang dinamis atau yang belum ditentukan. Sedangkan untuk for saat kita sudah menentukan dan sudah tahu kondisinya. Sedangkan untuk contoh nested loop,
kita dapat membuat perulangan ini dalam sebuah perulangan. Kita dapat membuat for juga dalam sebuah perulangan. Di sini berarti dia pada setiap satu perulangan, pada perulangan I yang pertama, dia akan mencetak 2 kali perulangan. Jadi bisa dikatakan ini adalah setiap satu ini mencetak 2 kali ini. Berarti jika dia ada 5 perulangan, maka dia akan mencetak sebanyak 2 kali dari 5 ini, berarti adalah 10. Hal ini berguna saat kita membuat sebuah perhitungan menggunakan matriks atau tabel. Nah, itu contoh untuk sebuah perulangan for. Mungkin hal tersebut dasar-dasar dari sebuah Python. Mungkin jika ingin ditanyakan, dipersilakan saya kembalikan ke Mas Yusuf. Baik, teman-teman di sini ada yang ditanyakan. Jika tidak ada, maka diskusi pada malam ini alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik, dari mulai membahas apa itu program dan pemrograman, kemudian tentang bahasa mesin, sampai dengan pembahasan bahasa Python sendiri. Mudah-mudahan materi yang kita diskusikan pada hari ini bermanfaat dan membuat teman-teman tergerak dan semakin termotivasi dalam belajar pemrograman. Terima kasih kepada para peserta yang sudah menyimak sampai akhir pada acara hari ini. Saya Muhammad Ali Yusuf, pamit undur diri, dan rekan saya, Mas Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop share screen.